Ya, kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang salah, bisa dimaafkan. Ya, untuk pertemuan kita hari ini. Halo, ya gimana Mas? Mohon maaf lahir batin juga, Pak. Oh ya, sama-sama. Udah siap kuliah ya. Oke, untuk ujian kemarin masih belum dikoreksi nih, masih ya mungkin semoga minggu ini ya bisa selesai. Tapi nilai pilihan gandanya kan kalian sudah tahu ya, sudah dapat semua, bisa dilihat di kulinonya. Oke, kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan minggu ini. Kita akan membahas tentang manajemen memori ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang manajemen proses. Nah, di manajemen proses kita kenal ada yang namanya diagram state proses. Nah, kalau kita mengulas kembali apa yang di awal dulu sudah disampaikan, bahwa manajemen proses, manajemen memori ini merupakan fungsi dari sistem operasi ya. Jadi kerjaannya sistem operasi. Jadi kalau kita lihat ada 5 fungsi utama dari sistem operasi. Yang pertama ada manajemen memori, manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat, manajemen file, dan yang kelima adalah manajemen jaringan. Dan ini yang jadi bahasan kita pada kuliah sistem operasi ini. Jadi biar kita ingat ya, tidak lepas dari bahasan utamanya. Nah, terkait dengan manajemen memori, materi yang sudah di-share di Kulina ya, atau mungkin belum ya, saya belum setting nih. Nah, ini manajemen memori, kita mengetahui bahwa memori di sistem komputer ini ada banyak ya. Nah, ada memori utama kita sebut sebagai main memory. Kita kenal dengan istilahnya RAM, Random Access Memory. Di prosesor kita juga kenal ada memori juga ya, fungsinya sama, cuman namanya lain. Kita kenal ada cache memory, bahkan di intinya prosesor sendiri itu ada yang namanya apa itu? Permisi Pak Edi. Ya, halo. Ini belum direkam ya Pak kelasnya? Oh, sebentar ya. Oke. Oke, itu ya. Oke, tadi kita melanjutkan tadi ya, bahwa di prosesor ada memori juga yang namanya register. Nah, di prosesor ada memori, di internal itu ada memori, kita kenal dengan memori RAM ya, atau primary memory. Di luar itu juga kita kenal memori juga. Ada hard disk itu juga dari bagian dari memori ya, eksternal memori kita nyebutnya, atau secondary memory. Nah, teman-temannya hard disk juga banyak, ada flash disk gitu ya. Kalau dulu ada disket, ada compact disk, ada DVD dan lain-lain. Nah, itu adalah memori-memori yang macamnya banyak.
Tapi di bahasan ini, bahasan sistem operasi ini, manajemen memori ini yang dibahas adalah manajemen di memori utama, bukan di memori yang lain ya. Jadi di memori utama saja. Pada bahasan tertentu nanti melibatkan secondary memory, tapi tetap aja manajemen memori ini membahasnya di memori utama, gitu ya. Oke, manajemen memori ini pekerjaan utamanya adalah bagaimana memori ini dapat melayani prosesor. Nah, jadi kalau kemarin di manajemen proses kita bisa melihat ada jutaan proses yang dikelola oleh manajemen prosesor, manajemen proses. Nah, maka jutaan proses ini itu asalnya dari mana? Nah, asalnya yang paling dekat adalah dari memori utama. Nah, kalau di prosesor ada jutaan, di memori utama itu tentu ada jauh lebih banyak, gitu ya, karena kapasitas memori utama itu jauh lebih besar kapasitasnya ya, daripada memori yang ada di prosesor, apa itu cache memory ataupun itu register. Gitu ya. Jadi supply ini yang menjadi sangat menentukan nantinya. Kalau misalnya supply-nya ini terlambat, ya, meskipun prosesornya cepat, maka prosesor tidak bisa memproses banyak ya, ini kok ngantuk terus. Nah, tidak bisa memproses banyak, kenapa? Karena supply prosesnya tidak banyak, gitu ya. Nah, sehingga yang diproses juga tidak banyak. Ya, bukan karena prosesornya lambat, tapi karena supply-nya. Nah, maka di manajemen memori ini diatur bagaimana agar supply ini bisa diberikan dengan sangat cepat. Nah, nanti ada kondisi-kondisi yang membuat manajemen memori ini dia harus menunggu juga, gitu ya. Nah, karena sesungguhnya apa yang dikelola oleh manajemen memori ini supply asalnya adalah data-data yang ada di secondary storage atau di hard disk, gitu ya, di flash disk dan lain-lain. Nah, supply-nya dari sana. Nah, saat prosesor minta yang tidak ada di memori, tidak ada di RAM, maka manajemen memori akan meminta ke hard disk. Nah, ini tentu akan berbeda kecepatannya. Nah, hard disk ini relatif lebih lambat. Kenapa? Karena hard disk ini ada aktivitas-aktivitas mekanis ya. Nah, tentu aktivitas mekanis ini jauh lebih lambat dibanding dengan aktivitas elektronis, gitu ya. Nah, elektronis cepat, tapi aktivitas mekanis ini jauh lebih lambat dibanding aktivitas elektronis. Nah, ini nanti akan diatur ya. Jadi sesungguhnya manajemen memori itu melayani kebutuhannya prosesor. Nah, dia minta apa, maka manajemen memori segera akan memberikan. Gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat ya bahasan tadi, jadi kita memenuhi kebutuhannya prosesor, gitu ya. Apalagi kalau prosesornya banyak. Nah, prosesornya banyak tentu kebutuhannya akan sangat besar, gitu ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Nah, ada masih ngajar ya, Pak. Salah.
Nah, kalau kita lihat ini hierarki memori ya. Jadi ini yang dijelaskan tadi, ada register, ada cache memory, ada main memory, ada secondary memory. Kalau kita lihat dari kecepatannya, kecepatannya semakin ke atas semakin cepat, gitu ya. Semakin ke bawah kapasitasnya semakin besar, gitu ya. Kapasitasnya semakin besar, tetapi prosesnya jadi lebih lambat, gitu ya. Nah, ini gambaran tadi sudah dibahas. Nah, yang penting dicatat di sini bahwa untuk mengelola memori, ya, user pengguna itu tidak perlu pusing. Kan kita pakai komputer, pakai laptop, ini tidak pernah berpikir mana yang harus dipanggil ke RAM kan itu ya. Tahu-tahu sudah ada, pokoknya saya ngeklik, ini misalnya saya ngeklik PowerPoint, dari PowerPoint ini mana aja yang dibutuhkan, karena memang tidak semua aplikasi PowerPoint dimuatkan ke memori ya. Mana yang dibutuhkan itu bukan wewenangnya user ya. Saya ngeklik ya sudah, klik aja, pokoknya tampil, gitu ya. Tampil menunya ini tampilan. Nah, kalau menu ini saya klik, nah ini sudah langsung ada, gitu ya. Nah, hanya kadang kalau misalnya saya klik ini ya, terus saya coba klik yang lain, misalnya print gini, nah dia tampilannya rada lambat, gitu ya. Kita lihat ya. Jadi kalau saya klik menu di sini, nah dia tampilkan, gitu ya. Tapi kalau tadi misalnya prepare gini ya, properties misalnya, nah dia lambat, gitu ya. Kenapa? Karena dia harus manggil dulu, gitu. Nah, artinya sesungguhnya bagian dari print tadi ya, bagian dari saya ngeklik print ini tadi, itu tidak dimuatkan di memori. Waktu saya panggil, prosesor memerintahkan, oh dia harus manggil ke memori, gitu ya. Kalau dia sudah ada di memori kayak gini, dia cepat tampilannya. Kenapa? Karena sudah ada di memori, bahkan mungkin sudah ada di register kan itu ya. Nah, sehingga tampilannya cepat. Nah, beberapa yang tidak dimuatkan dia akan lambat meresponnya. Nah, ini gambarannya ya, manajemen memori. Jadi siapa yang dimuatkan ke memori, siapa yang dikeluarkan dari memori, siapa yang harus bergantian misalnya. Nah, itu nanti tugasnya sistem operasi ya, kan kita membahas sistem operasi. Jadi bagaimana mengalokasikannya dan bagaimana mendealokasi, gitu ya. Ini adalah kerjaan dari manajemen memori. Nah, kalau tadi harus dimuatkan, terus ada yang harus dialokasi, dikeluarkan dari RAM, gitu ya. Di sini dikatakan bahwa tugas dari manajemen memori ini juga ada yang namanya swapping. Ya, swapping itu gimana? Swapping itu misalnya tadi ya, saya klik print ini, gitu ya, klik print. Nah, print ini tidak ada. Kalau saya close, dia cepat-cepat dikeluarkan biasanya ya. Atau mungkin nanti kalau misalnya kadang sih tidak dikeluarkan. Nah, ini lebih cepat daripada tadi yang awal ya. Berarti dia tidak dikeluarkan dari memori. Nah, memang nanti ada sistem operasinya. Nah, saat saya klik, gitu ya, saya klik print ini, gitu ya. Nah, maka bagian-bagian dari print itu akan dipanggil. Nah, kalau misalnya dia tidak ada ya, tidak ada di dalam RAM, maka bagian dari modul dari print ini akan dipanggil ke RAM. Nah, manajemen memori itu selalu memastikan bahwa RAM itu terisi penuh.
Nah, meskipun disisakan sedikit ya nanti untuk swapping. Nah, kita sedang cerita tentang swapping. Nah, persoalannya kalau penuh berarti harus ada yang dikeluarkan. Nah, proses memasukkan yang baru dan mengeluarkan yang sudah lama ada di memori ini dikatakan swapping, gitu ya. Nah, jadi kalau ada istilah swapping tadi, nah, karena yang dipanggil itu tidak ada di memori, maka butuh swapping, gantian nggon, gitu ya. Nah, swapping ini nanti ada algoritmanya. Nah, kita nanti akan pelajari algoritma swapping, gitu ya, atau algoritma page replacement algorithm, gitu ya. Nah, ini gambarannya. Nah, jadi di ini ada swapping yang harus digunakan secara yang terjadi karena gantian menggunakan memori ya. Oke, itu yang terjadi di ini. Oke, yang berikutnya kalau tadi ini relocation ya, bagaimana proses swapping terjadi, proses pengalokasian, dialokasi tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah proses aktivitas yang namanya protection. Jadi proses itu saat butuh, gitu ya, saat butuh sebuah, kita nyebutnya kalau di proses kita nyebutnya page ya. Frame ya kalau di proses ya. Oh, kalau di proses kita nyebutnya proses. Kalau di sini kita nyebutnya sebagai page. Nah, jadi di proses manajemen proses kita nyebutnya proses kan itu ya. Nah, maka ada diagram state proses. Nah, kalau di manajemen memori di sini proses tadi yang masih ada di RAM itu dikatakan sebagai page ya. Nah, tentu page ini punya alamat karena dia tinggal di RAM ya, ditempatkan di RAM, dia punya alamat yang itu nanti akan diakses. Nah, alamat ini gitu ya. Nah, saat dia dipanggil ke prosesor, nah, maka yang sesungguhnya page-nya masih ada ya. Jadi bukan dipindah itu terus diganti yang lain enggak, gitu ya. Dipanggil ke prosesor, page-nya masih ada di situ. Kenapa? Karena mungkin satu ketika nanti akan dipakai lagi. Nah, biasanya apa? Karena biasanya kalau kita mengeksekusi, itu biasanya kita akan mengulang-ulang, dilakukan proses pengulang. Misalnya saya orang kerja di laptop ini ya, saya sedang nulis, saya akan nulis terus biasanya. Nah, itu kecenderungannya begitu. Nanti kalau buat tebel untuk membuat tampilan yang bagus, nanti aja. Nah, saat buat tampilan bagus saya buat tampilan terus kan itu ya. Nah, itu dia akan menggunakan page yang sama dilakukan berulang-ulang. Nah, jadi page ini dia akan dipertahankan. Nah, dipertahankan ada di RAM. Ada algoritmanya cara mempertahankannya. Nah, jadi maksudnya protectionistnya adalah bagaimana agar page yang dibutuhkan dia masih bisa diakses dengan cepat. Nah, yang berikutnya adalah sharing gitu ya, bahwa semua yang dilakukan oleh manajemen memori ini dia harus bisa melayani banyak aplikasi. Nah, karena kita tidak ingin saya hanya bisa buka PowerPoint tok gitu ya. Nah, padahal saya ingin berbagi nih, saya ingin sharing tampilan PowerPoint ini ke kalian kan itu ya. Berarti saya harus buka aplikasi lain, maka saya buka Chrome, saya buka Google Meet kan itu ya. Ini kan aplikasi semua. Nah, dan PowerPoint-nya juga aplikasi.
bagaimana manajemen memori mengatur ini ya. Oh ini punyanya PowerPoint, oh ini punyanya Chrome, oh ini punyanya Google gitu ya. Punya Google, ini Google Meet. Nah, padahal saya juga buka apa namanya WhatsApp misalnya gitu ya, atau aplikasi yang lain. Nah, dan semua aplikasi yang saya buka ini harus terlayani oleh manajemen memori. Ya, jadi bagaimana manajemen memori ini mengatur pembagian antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, diatur gitu ya. Nah, jadi ini bisa sharing-sharing tempat. Yang lama nggak dipakai, ya mungkin dia akan dikurangi gitu ya. Bagian dari page-nya. Nah, terus ada logical organization ya, bagaimana mengorganisasikan yang ada di sumber daya dari sistem operasi ini, khususnya memori, itu dikelola, diorganisasikan. Nah, bagaimana bila ada eksekusi gitu ya, ada modul yang hanya bisa dieksekusi aja ya, execute only. Ada modul yang hanya di read only atau bisa read or write gitu ya. Nah itu nanti ada pengaturannya dari manajemen memori. Terus ada physical organization ya. Secara fisik ini harus diatur ya, physical organization itu pengaturan bagaimana tempat-tempat di RAM, tempat-tempat di secondary memory itu dikelola gitu ya. Kalau di secondary memory sih dia disimpan ya fix di situ kan gitu ya. Nah tapi kalau di RAM atau di main memory ini sangat dinamis kan ya, sangat dinamis. Bagaimana yang tadinya ada di situ dikeluarkan diganti dengan yang lain gitu ya. Nah ini secara fisikal nanti penempatannya di mana juga butuh pengaturan oleh manajemen memori. Nah di manajemen memori ini nanti ada klasifikasinya gitu ya. Jadi kalau di sini ini zaman dulu pakainya real memory. Ya, zaman dulu orang pakai single user gitu, sistem single user. Saya pakai komputer, satu komputer itu hanya bisa pakai satu aplikasi. Itu namanya single user ya. Satu orang yang pakai satu aplikasi yang bisa dibuka. Nah, maka yang seperti ini dia hanya menggunakan real memory aja. Nah, jadi memori ada ya sudah itu yang digunakan. Nah, di perkembangan berikutnya ada multiprogramming, masih dengan physical memory. Ini juga model lama ya, yang real memory. Meskipun sekarang ya ada real memorinya juga ada gitu ya. Nah, nanti dibuat model yang lain gitu ya. Nah, di multiprogramming ini nanti ada manajemen memori yang dikenal dengan static partition ataupun dynamic partition. Nah, tapi tetap aja dia pakai real memory. Jadi yang ada di RAM yaitu yang dipakai. Besarannya aplikasi yang bisa dimuatkan tidak boleh melebihi besarnya RAM. Ya. Nah, dalam perkembangan berikutnya ada model yang namanya virtual memory.
Nah, di manajemen memori sekarang ini dikembangkan model virtual memory. Jadi kalau kita hitung-hitung gitu ya, jadi setiap aplikasi yang saya buka harus dimuatkan ke RAM. Padahal kapasitasnya RAM terbatas. Nah, maka biar saya bisa buka bermacam-macam ya, ini saya buka banyak window ini. Saya buka buka PowerPoint, saya buka Chrome, beberapa window gitu ya. Bahkan buka 2 Chrome dengan user yang berbeda menurut Chrome gitu ya. Terus di Chrome ini saya juga buka Google Meet. Nah, saya bisa buka yang lain-lain juga. Nah, yang kalau di total aplikasinya itu jauh melebihi dari kapasitas memorinya. Nah, tapi semua terbuka, semua running gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, karena ada yang namanya virtual memory. Nah, di virtual memory ini ada sistem yang digunakan ya, beberapa sistem. Ada sistem patching, ada sistem segmented, ada yang kombinasi antara patching dan segmented. Ya, meskipun di dalam virtual ini ya dia pakai juga real memorinya tetap pakai gitu ya. Cuman kalau di sini di model yang real memory aja dia tidak ada virtual memory. Nah, sekarang ada real memorinya, ada virtual memory. Nah, dia pakai apa virtualnya? Dia memakai secondary memory. Nah, menggunakan hard disk, menggunakan flash disk. Kalau kita tancapkan flash disk, maka dia langsung dipetakan sebagai virtual memory. Nah, sistem operasi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas, sangat jelas. Gimana, Mas? Belum ada pertanyaan, Pak. Mungkin nanti, Pak. Oh, gitu ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, ya kita lanjutkan lagi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tadi klasifikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen memori yang sederhana, ya. Yang sederhana tadi, yang sederhana itu seperti apa? Nah, kita pakai model yang lama biar kita paham, gitu ya. Nah, di sini kita tidak membahas tentang virtual memory dulu ya, itu dikesampingkan dulu. Kita membahas bagaimana kita mengalokasikan memori ini dengan model partitioning gitu ya. Kalau ada static partition, ada dynamic partition. Kita lihat gambarannya gitu ya. Nah, ini adalah gambaran di monoprogramming ya, kalau kita lihat di sini. Nah, itu di sini single user, single system. Nah, single user, single system itu memori itu hanya dibagi 2. Nah, jadi RAM itu terbagi menjadi 2. Ada yang bagian yang digunakan untuk operating system, ada bagian yang digunakan untuk program user gitu ya. Nah, jadi kalau di sini saya hanya bisa menjalankan satu aplikasi, gitu ya. Satu aplikasi karena ini tidak bisa dibagi-bagi. Oke, jadi di sini kita hanya punya satu tempat saja, gitu ya. Satu batas begitu. Atau satu RAM itu ya hanya untuk satu aplikasi, batasnya keseluruhan RAM. Nah, ini kalau kalian menggunakan aplikasi di sini, maka hanya bisa pertama menyalakan
komputer pakai sistem operasi gitu ya. Habis itu saya bisa menggunakan satu aplikasi saja. Nah, misalnya Word, ya sudah pakai Word saja. Kalau saya mau ganti Excel, ya saya Word-nya harus close, tutup dulu gitu ya. Ganti pakai Excel. Nah, ini kalian mungkin tidak pernah menggunakan ini ya. Nah, model-model ini zaman saya kuliah. Nah, ini satu user, satu aplikasi. Nah, ini model single user monoprogramming gitu ya. Nah, selalu seperti ini. Ada beberapa yang dia menggunakan ROM untuk OS-nya. Nah, sehingga RAM-nya digunakan untuk user program itu untuk paling di sini untuk aplikasinya dan datanya dicampur di sini gitu ya. Ada juga yang model seperti ini. Nah, di ROM-nya ada device driver-nya gitu ya. Ini sama seperti yang awal, tapi di ROM-nya dipakai untuk device driver. Ini macam-macam, ini model zaman dulu gitu ya. Oh, ini kayaknya ada yang hilang gitu ya. Gambarnya pada hilang. Oke, saya menjelaskan pakai gambar ini aja ya, karena gambarnya hilang. Nah, ini adalah model monoprogramming gitu ya, monoprogramming. Jadi programnya hanya satu aja. Nah, pada komputer-komputer yang memorinya besar tentu rugi gitu ya. Nah, karena nanti sebagian besar memorinya nggak kepakai. Misalnya hanya pakai aplikasi yang mungkin hanya sebagian dari besaran memori itu ya. Nah, kalau RAM-nya besar maka ini akan merugikan. Nah, orang berpikir bagaimana agar saya bisa membagi-bagi RAM ini. Nah, maka ada istilah namanya fixed partition. Fixed partitioning. Jadi partisi RAM ini dipartisi. Nah, RAM ini yang punyanya OS di sini sama seperti mempartisi OS dengan user program ini. Gitu ya. Jadi program user, cuman di sini di user program ini dia dibagi-bagi lagi, dipartisi-partisi lagi, gitu ya, secara fix. Nah, jadi kayak gini, si user tidak bisa nempati OS, OS juga tidak bisa nempati punyanya aplikasi, gitu ya. Nah ini dibagi-bagi, dipartisi, namanya dipartisi, dibagi-bagi, sehingga seakan-akan saya punya beberapa tempat untuk aplikasi yang tadinya hanya mono ya, mono programming sekarang bisa multi programming. Kenapa? Karena yang di dalam RAM itu bisa dimuatkan beberapa aplikasi. Nah, tapi harus dipartisi. Nah, di awal-awal itu modelnya fixed partition. Nah, jadi dikasih besaran berapa ditentukan gitu ya. Nanti waktu running sistem operasi, nah itu partisi itu akan dieksekusi. Oh, ini RAM-nya dibagi menjadi 4. Maka sistem operasi langsung membagi partisi menjadi 4 RAM-nya. Nah, sehingga di sini masih single user, single programming gitu ya sebenarnya untuk satu partisi. Jadi karena ini bisa dipartisi sehingga sepertinya jadi multi user gitu ya, multi user, multi programming. Nah, tidak mono programming lagi karena dipartisi tadi, dibagi-bagi gitu ya. Nah, dan usernya satu-satu. Nah, kalau kita sekarang kan saya usernya satu, aplikasinya banyak saya bukaan gitu ya. Nah, itu modelnya seperti apa? Nah, tidak pakai model partisi ini gitu ya. Nah, ini kalau zaman dulu saya tetap aja sebagai user saya merasakan saya hanya bisa menjalankan satu aplikasi. Sehingga kalau zaman dulu kerja itu tidak bisa disambi main game gitu ya. Kalau sekarang bisa disambi main game mandek saya kerja meneng gitu ya. Ganti Windows-nya aja. Nah, tapi kalau dulu ya tidak bisa. Nah, itu harus di close kalau mau
ganti aplikasinya game, istirahat gitu ya. Ganti, close dulu. Nah, jadi kalau lagi kerja main game ketahuan gitu ya. Ketahuan sama bos sih. Karena nge-close itu juga butuh waktu lama gitu ya. Nah, buka lagi yang baru juga butuh waktu yang lama. Kayak kita loading aplikasi baru gitu ya. Kan butuh waktu. Kalau dulu lebih lama lagi. Nah, jadi ini gambarannya tentang fixed partition. Jadi di partisinya secara fix. Nah, persoalannya nanti di sini gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya internal fragmentation. Nah, jadi kalau saya lihatkan di gambar sini gitu ya. Gambar sini misalnya ini RAM ini dipakai untuk user program semua gitu ya. OS-nya di ROM. Nah, saya bagi 4. Tetap saja saya tidak bisa mengeksekusi sebuah aplikasi yang melebihi satu partisi kan gitu ya. Mesti di bawahnya besaran partisinya. Nah, kalau aplikasinya terlalu kecil, berarti sisanya akan sangat banyak. Nah, ini sisa yang banyak ini gitu ya. Nah, banyak atau sedikit sisa dari tiap partisi ini nanti akan dikenal dengan internal fragmentation. Jadi fragmentasi. Fragmentasi itu apa? Jadi area yang tidak berguna, tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa internal? Karena dia terjadi fragmentasi di dalam partisi. Ya, dalam partisi terjadi adanya fragmentasi. Nah, ini problem di fixed partition ya. Atau kita kenal juga dengan static partition. Nah, untuk penempatannya ini juga ada algoritma yang sederhana gitu ya. Sederhana, pokoknya ukuran aplikasi itu maksimal sama dengan ukuran partisi gitu ya. Kalau ada aplikasi besarnya lebih dari ukuran partisi, ya dia tidak bisa dieksekusi. Algoritmanya gitu aja. Nah, penempatannya gimana? Ya sama seperti pada single tadi. Nah, ya saya punya batasan segini. Nah, cuman di single kan mungkin ukurannya besar kan gitu ya. Kalau nanti di partisi kan ukurannya jadi lebih kecil. Gitu ya. Nah, ya sudah, algoritmanya sederhana, pokoknya ada aplikasinya tidak boleh melebihi besarnya RAM yang disediakan gitu ya. Kalau dia melebihi itu ya tidak bisa dieksekusi. Ya, kalau dulu nyebutnya program too big to fit memory. Jadi programnya ini tidak bisa masuk ke dalam memori. Oke, jadi sederhana algoritmanya, tinggal partisinya. Partisinya juga algoritmanya tinggal membagi aja, dibagi berapa gitu ya. Tinggal kita sebagai user itu bisa ngatur di setting di sistem operasinya. Bagi 4, bagi 5, dan dia dibagi secara merata ya, sama semua. Oke, ini tentang fixed partition atau static partition ya. Nah, yang berikutnya ada kelemahannya. Nah, jadi kelemahan dari fixed partition atau static partition ini terjadi internal fragmentasi tadi ya. Nah, terjadinya internal fragmentation. Jadi fragmentasi sisa yang tidak bisa digunakan. Padahal kalau sisa-sisa dari partisi ini dikumpulkan, bisa jadi dia bisa mengeksekusi satu aplikasi lagi. Tapi karena sudah partinya fix, ya tidak bisa. Gitu ya. Ini gambarnya seperti ruang kelas lah partisinya ya. Partisi ruang kelas itu kan tetap segitu. Nah, isinya berapa? Isinya 40. Kelas sebelahnya juga isinya 40. Sebelahnya 40 juga. Nah, kalau yang masuk 25 kan 15 nganggur ini. Nah, yang masuk 25.
muridnya yang masuk 25. Ya. Berarti 15 nganggur, tidak digunakan. Kalau dimasuki yang lain, kan dia di partisi itu. Kan sudah sepakat satu partisi, satu aplikasi. Jadi tidak bisa. Gitu ya. Sama kalau ngajar, satu ruangan, dosennya 2, mata kuliahnya 2, tidak iso. Gitu ya. Nah, itu harus 1. Nah, gambaran fixed partition seperti itu. Nah, problemnya ada timbul internal fragmentation. Nah, di tiap partisi ini selalu timbul yang namanya internal fragmentation. Nah, kita bayangkan kelas saja itu ya. Setiap kelas itu boleh diisi 40. Kalau lebih 40 tidak iso. Tapi ya setiap kali masuk kan selalu ada mahasiswa yang tidak masuk, ada gitu ya. Entah 1, entah 2 gitu ya. Nah, belum kalau memang plotnya ternyata tidak 40, plotnya hanya 30, berarti ada internal fragmentation. Nah, itu kalau dikumpulkan bisa banyak itu. Nah, besarannya fragmentasi menjadi besar kalau dikumpulkan satu RAM. Nah, maka orang berpikir, wah kalau fix itu jadi boros kan itu ya. Nah, maka orang berpikir untuk membuat algoritma baru, yang namanya dynamic partitioning. Jadi dipartisi tapi secara dinamis. Nah, kita membayangkan kelas itu temboknya itu bisa digeser-geser, gitu ya. Nah, geser maju, geser mundur. Kalau besar dia dibesarkan, gitu ya, kelasnya dibesarkan. Kalau kecil kelasnya dikecilkan. Yang datang berapa? 20. Ya sudah 20 aja. Yang datang berapa? 60. Oh, dibesarkan 60. Nah, jadi di sini aplikasi yang besar pun bisa dimasukkan. Nah, asal tidak melebihi ukuran RAM keseluruhannya ya. Nah, jadi kalau selama di bawah RAM keseluruhannya maka dia bisa dialokasikan. Jadi besarnya bisa berubah-ubah partisinya. Bisa 10 kilobyte, bisa 20 kilobyte, bisa 100 kilobyte gitu ya. Kenapa saya ngomongin kilobyte kok enggak mega gitu ya? Kalau sekarang mega ya, pakai RAM kan itu ya. Karena zaman dulu, nah ini kan algoritma zaman dulu nih. Nah itu aplikasi kecil-kecil. Nah, 100 kilo, ngomongnya kilo enggak mega gitu ya. Aplikasi enggak besar-besar, aplikasinya kecil-kecil aja. Nah, kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, ya mungkin kalian belum pernah masuk kelas gitu ya, tapi mungkin pernah ke Udinus lah itu ya. Pernah ke Udinus, ada satu gedung dipartisi kan itu ya, dipartisi, kelasnya dibagi-bagi gitu ya. Nah, kalau misalnya partisinya fix, statik seperti yang saat ini ya sudah tadi, dibaginya sudah fix, tidak ada persoalan gitu ya. Nah, persoalan tadi ada internal fragmentation. Nah, kalau dibagi dynamic partition, nah itu lebih leluasa. Oh, muridnya banyak, saya bisa ngeplot mahasiswa isinya 40, bisa isi 50, bisa isi 60, bisa isi 20, bisa isi 10. Dialokasikan sebesar ukurannya saja, gitu ya. Nah, ini dynamic partitioning. Nah, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, nah nanti misalnya saya partisi nih gitu ya. Ada ini misalnya 1000 kilo gitu ya. 1000 kilo. Ada yang masuk 100 kilo dialokasikan 100 kilo. Sisanya 900. Ada yang masuk lagi 200 dia dialokasikan 200. Jadi dari 100 200 300 total. Dia bisa dialokasikan 600. Sisanya tadi masih 700 bisa kan itu ya. Nah, jadi 100, 200, 600. Nah, sisanya di sini ada 100. Nah, ya, 100. 200 kan 300 tambah 600 900. Besarnya 1000. Nah, berarti sisanya 100. Nah, saat ada aplikasi di bawah 100 dia bisa dialokasikan. Pas 100 juga bisa dialokasikan. Tapi kalau lebih dari 100 enggak bisa gitu ya. Ternyata aplikasi yang ada itu hanya tidak ada yang 100, 200 gitu ya, atau 300. Nah, kita bisa bayangkan 300 itu. Kalau ada aplikasi besarnya 300, sementara hanya 100 ya berarti harus nunggu.
Kayak kamu nunggu apa, beli makan di tempat yang ramai kan itu ya, sampai nunggu orangnya belum selesai makanan itu ya. Nah, ini sama seperti itu. Ini prosesnya belum selesai ya, aplikasinya yang mau masuk nunggu dulu. Nah, besarnya berapa? Tanya. Besarnya 300. Setelah berjalannya waktu, aplikasi yang besarnya 200 nanti selesai. Oke, selesai dulu. 100-nya masih belum selesai kan itu ya. 100-nya belum selesai. Nah, berarti ada kosong nih, 200 sama 100. Sebenarnya kalau digabung bisa, tapi karena ini tempatnya terpisah, di atas sama di bawah, nah, jadi tidak jadi satu. Tidak bisa juga dialokasikan. Kalau dimasukkan ke sini, besarnya 200, kalau di bawah besarnya 100. Aplikasinya besarnya 300. Nah, tidak bisa juga masuk. Gitu ya. Nah, ini juga yang disebut sebagai fragmentasi. Jadi area yang tersisa itu tidak bisa digunakan. Nah, apalagi kalau ini nanti sudah berjalannya waktu kan itu ya. 600 ini nanti terbagi-bagi ternyata ya. 600-nya selesai. Wah, merdeka oleh partisi yang luas gitu ya. Nah, tapi nanti dibagi-bagi kecil, terpisah-pisah. Nah, semakin tidak bisa digunakan kan gitu ya. Nah, maka terjadi fragmentasi. Nah, fragmentasi di dynamic ini disebut dengan fragmentasi eksternal gitu ya. External fragmentation. Nah, kalau terfragmentasi sebenarnya cukup tadi 200 ada 100. Nah, tidak bisa karena terpisah tempat. Tidak terpisah gimana? Ya bisa di compaction gitu ya, diurut ke meneh, gitu, diatur ulang. Yang di ben ngumpul, yang kosong-kosong ngumpul jadi satu, yang dipakai kumpul jadi satu. Gitu. Tetapi memindahkan tempat gitu ya, pindah alamat, data itu dipindah alamatnya. Nah, tentu ini persoalan tersendiri. Kalau saya pindah alamatnya berarti prosesnya harus berhenti dulu. Nah, sementara ada proses-proses yang tidak boleh berhenti. Di bank itu kalau lagi transaksi terus prosesnya berhenti, wah itu nasabahnya protes kan itu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak boleh terjadi. Nah, maka kalau biasanya kalau sudah running, bisa iso diotak-atik gitu ya. Nah, biasanya komputer yang model dynamic partitioning ini semakin sore, semakin lama komputer ini digunakan, semakin lambat. Nah, kenapa? Karena dia semakin terpecah-pecah menjadi kecil-kecil. Nah, ini namanya dari fragmentasinya menjadi banyak. Nah, sebenarnya cukup, tapi semakin lama semakin tidak cukup karena terfragmentasi tadi. Oke, itu tadi tentang penempatannya itu ya. Penempatannya ada static partition, ada dynamic partition. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada algoritma. Algoritma ini ngobrol apa sih gitu ya? Nah, algoritma ini ngobrolnya tentang milih nggon gitu ya. Nah, bagaimana penempatannya? Ini pada dynamic partition ya. Jadi pada dynamic partition itu nanti memungkinkan saya buat contoh dulu ya. Oke, excellent.
Sebentar ya. Sebentar, ada yang datang sebentar. Sebentar, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini saya ingin menggambarkan bagaimana alokasi dengan dynamic partition tadi. Anggaplah ini ya. Ini adalah RAM-nya nih. RAM yang untuk aplikasi. Satu kotak ini misalnya 100 ya, gitu ya. Nah, saya ada aplikasi datang. Nah, misalnya berapa 300. Ini saya alokasikan gitu ya. Dialokasikan oleh aplikasi besarnya 300. Nah, ini aplikasi satu gitu ya. Nah, terus ada aplikasi lagi. Besarnya berapa? 400. Nah, saya aplikasikan di sini. 400. Kasih warna lain. Nah, kalau tadi ada algoritma best fit, kan ini masih kosong-kosong ya. Kosongan dia ngikuti aja di sini. Apapun algoritmanya dia mesti ngikuti urut. Gitu. Nah, terus ada lagi aplikasi lagi 200. Nah, dia pakai. Ada aplikasi lagi besarnya berapa? 300. Ini 3. Ini 4. Nah, terus ada lagi masuk lagi gitu ya. Nah, dia dialokasikan lagi. Misalnya berapa? Misalnya 500 kan itu ya. 500. Nah, ini kelima aplikasi. Nah, kan ada aplikasi masuk lagi nih. Ada aplikasi masuk lagi, sisanya hanya 100 tidak bisa, dia harus nunggu. Ya. Oke, berikutnya di sini duanya sudah selesai. 2 selesai, maka ini dialokasi, dikosongkan. Gitu ya. Kosongkan, maka 2 kosong. Nah, terus 4 misalnya juga selesai, gitu ya. 4 selesai. Maka dikosongkan. Gitu ya. Nah, maka di sini ada area 400, 300 dan 100 kan itu ya. Nah, sekarang kita lihat di algoritma. Di algoritma tadi best fit ini ya. Di algoritma best fit nggak bisa sharing 2 ya, ini canggih ini.
Nah, best fit ini dia akan ditempatkan yang ukurannya dekat gitu ya, sesuai. Nah, yang ukurannya sesuai. Jadi kalau misalnya di sini ada aplikasi besarnya 200 gitu ya, aplikasi 6 besarnya 200. Nah, 200. Mau masuk, maka dengan best fit dia ditaruh di mana? Ditaruh di area 1 terlalu besar gitu ya. Nah, 400 di sini kebesaran. Taruh di sini 300, sisa 100. Taruh di sini tidak cukup. Jadi di antara 3 ini yang paling pas mana? Nah, yang paling pas ada di sini gitu ya. Nah, maka dia akan dialokasikan di sini. Ini kalau best fit. Gitu ya. Best fit 6 itu akan dialokasikan di sini. Gitu ya. Nah, posisi terakhir ada di 6 gitu ya. Terus 6 ini selesai gitu ya. 6 ini selesai. Nah, misalnya 6 selesai, maka dia dikosongkan lagi kan gitu ya. Nah, dia kalau tadi best fit begitu. Nah, terakhir yang selesai 6 berarti yang kosong balik lagi seperti semula ya. 400, 300 sama 100. Nah, kalau ada aplikasi lain lagi gitu ya, aplikasi lain lagi. Baru lagi terus dia besarnya 200 mau dialokasikan. Kalau di best fit dia ditaruhnya di yang kosong yang 3 ini. Tapi ada algoritma lain yaitu algoritma force fit. Nah, bagaimana algoritma force fit ini? Algoritma force fit itu di scan dari atas ke bawah, dari awal sampai akhir ya. Ini yang pertama dapat yang mana? Itu force fit gitu ya. Pertama dapat di sini, ya sudah ini kosong cukup ya lebih oke ya gitu ya. Nah, maka tadi ditempatkan di sini gitu ya. Aplikasi 7 ditempatkan di sini. Nah, di sini ada 200, ada 300. Ya. Ini misalnya 7 gitu ya, 7. Nah, ini kalau jadi di scan dari awal. Nah, kalau misalnya ini ada aplikasi misalnya 100. Nah, kalau first fit dia tempatnya di sini gitu ya. Atau misalnya saya hilangkan ini gitu ya. 1 selesai gitu. 1 selesai. 1 selesai maka dia dikosongkan. Nah, terus kan selesainya di 1. Pointernya di mana? Pointernya di sini gitu. Nah, pointernya di sini. Terus ada algoritma yang namanya next fit. Setelahnya itu ya. Next fit. Setelahnya yang fit. Oke, saya ini tadi masih anggap aja masih ada. Ya, oke, 1 masih ada. Nah, misalnya pointernya ada di tadi habis di sini, pointernya misalnya di sini gitu ya. Kalau first fit tadi dia akan ditempatkan di sini. Misalnya ada 100 gitu ya, ada 100. Nah, dia akan ditempatkan di sini. Nah, kalau next fit dia enggak di-scan dari awal. Dia di-scan dari posisi terakhirnya pointernya. Pointernya di mana? Kalau pointernya di 3, nah, maka dia akan ditempatkan di sini ya. Nah, kebetulan di sini terakhirnya 7 kan itu ya, setelah mengalokasikan ini kan itu ya, 7. Maka kalau ada 100, maka dia akan dialokasikan di setelah 7.
Tapi kalau misalnya tadi posisinya di 5 gitu ya, nah di sini misalnya, maka 100 ini akan dilokasikan di sini. Ya, itu next fit. Jadi setelahnya yang memungkinkan mana. Jadi dia tidak selalu mengembalikan ke awal. Nah, kalau force fit tadi, dia akan scan dari awal sampai akhir, mana yang ada kosong ditemui pertama, ya dia akan ditempatkan di situ. Nah, kebetulan aja kalau di sini yang terakhir adalah 7 kan itu ya, pointernya berarti di sini. Maka dia ditempatkan di sini. Ya. Ya. Nanti ini 8. Oke, masih ada satu lagi yang namanya worst fit. Worst fit gitu ya. Nah, worst itu buruk. Buruk atau tinggu gitu ya. Ya, tidak lain. Yang namanya algoritma ini. Nah, algoritmanya gimana? Nah, ini misalnya dia 7 ini keluar gitu ya. Saya punya aplikasi mau dialokasikan gitu ya. Besarnya berapa? Besarnya 200. Nah, sebenarnya kalau best fit kan dia ditempatkan di sini 200. Jadi tidak ada partisi, tidak ada fragmentasi kan itu ya. Tetapi kalau worst fit dia ditempatkan di mana ada lubang yang masih besar. Nah, yang paling besar. Makanya disebut worst fit. Nah, jadi yang paling longgar itu ya. Nah, jadi dia ditempatkan di sini di antara 3 ini. Ya sudah, kalau dengan worst fit dia akan ditempatkan di sini 200 gitu ya. Nah, ditempatkan di sini. Ini 9. Nah, ini adalah algoritma pada dynamic partition. Nah, sehingga kita lihat nih. Ini kan tadi sudah pergantian macam-macam gitu ya. Nah, ini misalnya sudah siang jalan gitu ya. Ini ada 200, 100, 100, ada 100. Kalau dikumpulkan ada 400. Nah, tapi kalau ada aplikasi besaran 300, bisa dieksekusi, nunggu terus. Kalau sampai terakhir nanti ini enggak kosong-kosong, ya sudah, ini enggak dikerjakan kan itu ya. Nah, misalnya sudah kerja, nunggu, sik dinggo, urung ono kan itu ya. Nah, padahal sisanya ada banyak nih, terfragmentasi 200, 100, 100, 100, ada 500. Tapi ada aplikasi besarnya 300, iso dinggo gitu ya. Oke, ini gambarannya tentang algoritma tadi ya. Nah, ini ada best fit, ada first fit, ada next fit itu ya. Worst fit belum. Nah, ini ada ini worst fit, under placement belum ada worst fit, ada quick fit ini ya. Nah, ini prinsipnya sama tadi. Nah, ini sebagai latihan gitu ya, ini latihan. Ini ada posisinya, ini size-nya, ukuran partisinya itu ya. Yang ini terisi. Nah, yang ready adalah yang diarsir. Jadi yang ready hanya 5 kilo, 6 kilo sama 1 kilo gitu ya. Nah, ini kalau ada proses besarnya 6 kilobyte, nah, di mana akan ditempatkan gitu ya. Ya kalau 6 kilobyte ya pasti di sini ya. Nah, kan ini tidak cukup semua gitu ya. Ini latihannya lucu. Oh ini apa namanya? Yang sudah digunakan yang diarsir ya, yang diarsir ini. Yang lainnya masih kosong. H1 sampai H9
9, H2, H6, nah ini yang terisi ya. Nah kalau isinya 6 kilobyte, nah, ditempatkan di mana? Ada new process ya, new process 6 kilobyte, ditempatkan di mana nih? Nah kalau next fit, maka dia harus tahu last posisinya di mana. Nah last posisinya H5 di sini. Next fit-nya mana? Next fit-nya dia langsung ke sini, maka dia ditempatkan di H8. Kalau best fit, nah, best fit yang pas ya bisa di H8, bisa di H3 gitu ya. Nah, best fit-nya di H3. Nah, best karena dia sebelahan dengan yang sudah. Kalau ini kan masih kosong semua kan gitu ya. Kalau misalnya dengan first fit ya dari awal di scan gitu ya, maka ditempatkan di H3. Kalau worst fit ada yang paling besar, ditempatkan di paling besar. Nah, yang paling besar ada di H7, ditempatkan di H7 gitu ya. Oke, ini contoh latihannya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ini tadi dengan partition. Partition yang dynamic itu tidak beraturan, gitu ya. Tidak beraturan. Nah, di sini ada partition dengan menggunakan body system. Nah, ini mungkin karena yang buat Pak Budi, gitu ya. Nah, maka disebut body system. Nah, bagaimana ini cara mempartisinya, gitu ya. Cara mempartisinya adalah dia akan membagi secara biner, dibagi dua pokoknya, gitu ya. Dibagi dua. Bloknya itu dibagi dua. Nah, ini langsung ke sini aja ya. Daripada bingung nanti saya pakai Excel lagi nih. Oke, di sini ada latihan nih, ada latihan ya, ada latihan dengan body system. Ya ini bisa di screenshot ya, benda hilang. Untuk ini karena saya akan menggunakan Excel aja nih. Ini saya menggunakan Excel. Kelihatan Excelnya kok di sini nggak kelihatan. Excelnya kelihatan. Masih hitam. Oh, masih hitam ya. Kenapa ini? Sudah Pak, tadi kelihatan Pak. Oh, tadi kelihatan. Ya, saya diulang. Oke, ini karena soalnya tadi 5 ya, per 5. 85, 45, 75. Atau saya ganti nih ya, saya ganti puluhan aja. Nah, di body system. Body system. Ini misalnya satu ini 10 ya, satu ini 10 kilo. 20, 30, ini saya kasih gini aja, kan enggak bingung. Oke, ini ada 180 ya, 180 berarti. Nah,
berarti ada 18. Titik tengahnya di 9 ya, di sini titik tengahnya. Saya garis ini. Oke, saya pasang dulu. Oke, ini ada memori kosong dulu gitu ya. Nah, dengan body system kalau ada tadi berapa tadi? 80 gitu ya. Dialokasikan 80. Nah, 80 kan berarti 8 ya. Nah, maka dia akan dibagi 2 dulu. Jadi ini memori punya 180. Saya ntar dijadikan 200 saja ya. Nah. Sampai sinilah. Oke, misalnya segini ya. Nah, kalau di body system ini saya bagi 2. Bagi 2. Nah, ini dibagi 2. Separuh ya. Sini 100, ini 100. Nah, maka dia bisa tidak dimasukkan. Ini sekarang yang masuk adalah 80 kan itu ya. 80. Maka 80 itu akan ditempatkan di sini. Karena kalau dibagi 2 lagi tidak bisa ya. Ini 10 dibagi 2, 5. Orang iso melebu kan itu ya. Nah, maka dia ditempati oleh aplikasi A. Nah, separuh ini gitu ya. Nah, terus kalau ada alokasi lagi, besar ternyata ya. 85, 45. Oke, anggap aja bisa jalan gitu ya. Nah, ini kalau body system tadi 80, maka dia dibagi 2. Karena dibagi 2 itu ini 10 gitu ya. Nah, 10 berarti kan 100 nih. Nah, maka 80 ditempatkan di sini. Kenapa kok semua? Nah, karena tadi pokoknya dibagi 2 gitu ya. Nah, berikutnya 40. 40 kan di sini dibagi 2 masih bisa ya, bisa masuk. Nah, misalnya dibagi 2 kan dia 5 ya berarti ya. Sini. Ditempatkannya 40. Nah, maka dia di sini akan ditempatkan di sini. Nah, ditempatkan di sini. Ini tadi 80 ya. Ini 40. Kok alokasinya melebihi? Nah, ini kan 40 tapi dikasih 50. Ini 80 dikasih 100. Kenapa ya? Karena dia harus dibagi 2 gitu. Nah, dari yang sudah ada. Nah, jadi ini caranya seperti itu. Nanti kalau misalnya 80 ini selesai, 80 dikosongkan. Ya, 80 dikosongkan. Nah, kalau ada masuk 40 lagi, taruh di mana? Nah, kan ada 40 lagi. Bisa di sini dibagi 2, tapi di sini ada sisa. Nah, maka yang pas adalah dimasukkan di sini. Itu ya. Nah, ini kalau ada 40 lagi. Nah, 40 dimasukkan di sini. Ya, jadi body system begitu.
dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Nah, biasanya sih ini kelipatan 2 pangkat biasanya ya. 2 pangkat sekian, sehingga dibagi 2-nya dia bisa banyak. Gitu ya. Nah, ini pada body system nanti bisa dibaca ininya. Caranya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Yo, tapi ojo belum ada terus ya. Sekali-sekali ada. Oke, ini tadi ini nanti dibuat latihan ya. Oke, berarti sudah habis ini materinya. Jadi manajemen memori ini masih pada manajemen memori yang kuno ya. Nah, nanti yang jadi kita bahasnya berarti di manajemen memori yang ini. Nah, baru yang real ini tadi ya. Single user, kalau single user ya biasa tadi ya, sederhana. Yang multi programming dengan physical memory. Nah, ini dengan partition tadi, partitionnya bisa statik, bisa dinamik, ada body system tadi. Nah, ini bisa dipakai. Nah, terus minggu depan kita akan bahas yang virtualnya bagaimana. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk minggu depan kan membahas virtual itu nanti ada pengelamatan data nggak, Pak, di virtual memory? Iya, ada, semua ada. Kan tadi setiap bagian itu ada alamatnya ya. Memori itu kan ada alamatnya banyak ya, bukan hanya satu gelondong itu enggak. Jadi dia terdiri dari space gitu ya. Nah, setiap space itu nanti ada alamatnya. Di physical, di static itu juga ada alamatnya sebenarnya ya. Nah, tadi ibaratnya alamat itu kan seperti yang kita alokasikan di Excel tadi ya. Nah, di Excel ini kan meskipun begini, dia tetap ada alamatnya. Meskipun seperti ini, anggap saja ini alamat 1, alamat 2 gitu ya. Nah, meskipun realnya kan bisa banyak gitu ya. Cuma dia pakainya model blok alamat 1 sampai 5 isinya ini yang itu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan ada alamat enggak 1, 2 gitu ya. Nah, alamatnya ada heksadesimalnya. Ya, pakai heksadesimal kalau di kita gitu ya, di user. Jadi dari dulu ya selalu ada alamatnya, masing-masing space ada alamat. Jadi ya Mas ya. Iya Pak. Maksudnya. Dan mau bertanya sedikit lagi Pak. Boleh silakan. Sebelumnya kan pas materi virtualisasi kemarin saya udah cari referensi Pak mengenai pengelamatan data. Nah, kalau pakai virtual memory itu saya punya catatan kecil Pak, tapi nggak tahu benar apa enggak. Misal gini. Semisal di memorinya datanya udah penuh dan semisal ada data lagi yang masuk, terus si virtual memorinya itu mencari data yang awal untuk dimasukkan ke hard disk, misal untuk memasukkan data yang baru itu benar apa tidak Pak? Jadi kalau di virtual memory itu kita memetakan hard disk ya. Jadi manajemen memori akan memetakan hard disk, yang di hard disk itu dianggap sebagai virtual memory. Nah, hard disk itu diisi apa ya tergantung kita. Kalau kita isi MS Office, kita isi macam-macam gitu ya, dia tetap dipetakan. Kan kita tidak mungkin menggunakan aplikasi yang di luar hard disk kan. Orang-orang aplikasinya gitu ya. Nah, tetap aja kita menggunakan yang di hard disk. Hanya itu dia langsung dipetakan. Jadi saat prosesor butuh, dia langsung tahu, oh di sini gitu ya, tempatnya ada di sini. Di RAM atau di hard disk. Di physical memory, real memory, atau di virtual memory. Jadi dia modelnya seperti itu. Jadi tidak merubah kondisinya hard disk gitu ya. Isinya apa aja yaitu tidak masalah. Sama seperti saat kita running Windows gitu ya. Running iOS misalnya. Ya sudah, yang di hard disk kan tidak.
tidak berubah, tidak ada perubahan. Nah, yang berubah di mana? Yang di RAM, nah, yang di internal memorinya, yang di main memorinya itu yang berubah-ubah. Kenapa? Meskipun pakai virtual memory, tetap aja dia harus memasukkan ke real memorinya, ke memori utamanya. Nah, tapi dia memetakan seakan-akan, oh iya saya punya itu, gitu ya. Nah, gandengannya ada di sana. Kalau di yang kita jelaskan hari ini kan semua dimuatkan nih. Saya buka Excel, maka semua Excel saya masukkan. Nah, sehingga apa aja yang ada fasilitas di Excel itu selalu ada di main memory. Nah, kalau yang virtual memory hanya sebagian saja dari Excel dimuatkan di RAM. Nah, ya. Nanti kalau misalnya kok tidak ada di RAM, ya dia dipetakan di virtual memory. Nah, itu gambarannya virtual memory seperti itu. Nanti secara teknis nanti kita bisa bahas gitu ya minggu depan. Bisa terjawab itu? Baik Pak, terima kasih sudah paham Pak. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Pak Edi. Iya, silakan. Kemarin UTS-nya yang essay yang bagian HRN hasilnya panjang banget, Pak. Oh gitu ya. Jadinya Saya belum koreksi. Waktunya kurang. Karena gini, itu kan bang soal ya. Itu yang pilihan ganda? Ya enggak, yang essay, Pak. Yang isian. Essay pun itu satu mahasiswa dengan mahasiswa lain kan beda-beda ya. Ya, mungkin. Nah, ya itu nasib-nasiban itu. Tidak apa-apa, saya kan panjang jawabannya lah. Tapi di ini ya, ditulis soalnya. Kalau nggak ditulis soalnya kan saya nggak tahu ini soalnya. Ditulis, Pak. Ditulis ya. Oke, ya enggak apa-apa, saya kan panjang ya nanti dilihat. Enggak harus 100 kan nilainya kan untuk dapat A, 85 juga A. 86 juga A. Nah, itu. Ya artinya kalau panjang enggak selesai, ya saya ngelihat ininya aja, ngelihat nulisnya ini wes genah apa durung kan gitu ya. Nah, fokus ngerjain HRN sampai selesai terus ngerjain pilihan gandanya yang kurang, Ya, Pak. tetar gitu ya. Jadinya Terusnya ini kan kalau dulu ada ujian apa ya UN gitu ya, nah, kerjakan yang mudah dulu ya harusnya ya, karena nggaknya HRN mudah tapi panjang nggak selesai. Ya itu strategi menjawab lah ya, besok-besok yang jawab yang mudah dan cepat dikerjakan. Nah, yang panjang ya di belakangkan. Itu sama kalau kita kerja juga begitu. Kan klien tidak mau nunggu lama-lama ya. Yang dia merasa oh kerjaan saya lama panjang, dia akan merasa ditunda sedikit itu nggak kerasa ya. Nah itu maksudnya nanti kalau kamu kerja, nah itu prioritasnya ada seperti itu. Gitu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ini saya belum koreksi nih ujiannya seperti apa, jadi saya belum tahu kondisinya kalian, sistem operasinya, hasilnya seperti apa finalnya. Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian ya. Kalau tidak ada ya. Untuk absennya, kalian bisa screenshot ya. Tidak ada tugas, bisa screenshot ini untuk di absenkan di Kulino ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.